Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ki hadratal muhtaram Al-Ustaz Abdul Hamid Abdullah, pengasuh Yayasan Islam Darul Akram, dan seterusnya masyarakat Tengkin khususnya, benda seterusnya para pemuda-pemuda AGM yang saya hormati, yang saya banggakan. Moga-moga malam mangken oleh syafaat Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pebolongah ning swargana Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Al mar'u ma'a man ahabba, al mar'u yuhsyaru ma'a man ahabba, anta ma'a man ahbabta. Jadi artinya orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai, dan juga dia akan dikumpulkan nanti di akhirat nanti bersama orang-orang yang dia cintai. Jadi mun sampean neka cinta da Gusti Rasulullah, insyaallah pebolong ning swarga na Gusti Allah. Tapi lihat dulu, kecintaan kita itu benar-benar cinta kepada Rasulullah apa hanya cinta di mulut saja? Cinta itu harus dicurahkan juga dengan bukti. Nah, jadi cinta itu mon semangken kan mon paden cara pacarannya kan toreh bukti aki mon keng lekar sampean cinta ongku kan neka. Jadi butuh bukti. Jadi mon sampean neka cinta, mon banyak neroh de lakona orang se menyimpang dengan ajaran Rasulullah, ki pebolong sareng neka. Mon sampean cinta de Ronaldo melebihi dari cintanya Nabi Muhammad, ki pebolong bi Ronaldo deki. Kenapa kok saya bercerita dengan wafatnya Rasulullah? Agar kita bertambah cinta, benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad. Jadi pada suatu hari dulu pada waktu itu Nabi itu pernah didatangi oleh malaikat Israel. Jadi Rasulullah tepane ke tepak sake nikah bedeneng telema Sayyidah Aisyah. Mulai dari kecil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat nikah Nabi itu sudah disetting kesabarannya untuk menghadapi segala ujian. Tetapi kanjeng Nabi mulai dari kene, mulai dari lahir sampai wafat kanjeng Nabi sering ujian. Masa beda? Karena sebelum sampean susah, Rasulullah sudah susah. Sebelum kalian itu menangis, Nabi Muhammad sudah menangis. Sebelum kalian punya kesedihan, Nabi Muhammad sudah sedih dahulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu yang difikirkan hanya umatnya, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Bahkan ketika mau wafat pun yang difikirkan oleh Rasulullah itu adalah kalian sebagai umat. Suatu ketika Nabi itu malaikat Israel itu datang kepada rumahnya, jadi nok-nok compon. Nah, lestari saya muka ketepahan ke Sayyidah Fatimah. Debun Sayyidah Fatimah katin apa? Sayyidah Fatimah itu putrinya, kan sampean oning Reng sepuna Rasulullah apa saya? Sayyid Abdullah. Ibunya Sayyidah Aminah. Sayyidah Fatimah apa saya? Rajina. Sayyidah Fatimah itu putrinya. Kalau Sayyidah Aisyah itu istrinya. Terbalik, Sayyidah Aisyah, makanya istri yang paling muda Rasulullah itu adalah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dikawin oleh Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah umur 7 tahun.
Jadi Sayyidah Aisyah itu umur petang tahun nek kabin bi Gusti Kanjeng Nabi. Ki cuman lamba ki zaman Rasulullah nek Nabi Sayyidah Aisyah nek ngkil kadi hom nek umur petang tahun. Nek tangge om umur senapa sampean? 20. Senapa? Nah, akhirnya bi Sayyidah Fatimah buka labeng nek pon Kanjeng Nabi abah tepak sakit pon sampean nyike akhirnya ditutup boleh laki-laki itu datang boleh dari rumah Rasulullah nok-tok boleh lege bele abah tepakan sakit tak bisa nemenin tamoi datang boleh sampai 3 kali akhirnya Rasulullah ada budak nikah ya Sayyidah Fatimah apakah engkau tahu siapa orang laki-laki itu? Apakah engkau tahu siapa tadi yang datang ke rumahku itu? Sayyidah Fatimah tidak tahu. Anta a'lamu ya Rasulullah. Engkau lebih tahu wahai Rasulullah. Ketahuilah Sayyidah Fatimah, dia adalah malaikat atau makhluk yang memisahkan ruh dari jasadnya. Akhirnya tepat nikah Sayyidah Fatimah mular. Nah, nangis. Jadi lestari mereka malaikat Jibril datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya dapat pesan dari Allah untukmu. Apakah engkau memilih dunia atau memilih Allah? Kalau engkau memilih dunia wahai Rasulullah, akan aku panjangkan umurnya. Ini kedebun pangeran. Ki, kedebun pangeran da Gusti Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, kalau engkau memilih Allah, akan datang kematian hari ini. Kalau engkau memilih dunia, yaitu aku akan panjangkan umurnya. Ini kedebuna Gusti Allah sepotoro ada malaikat Israel untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya jelas jawaban Rasulullah adalah saya lebih memilih Allah. Kalau begitu pon semakin akan datang kematian hari ini. Nah pada waktu itu Rasulullah ada di pangkuan Sayyidah Aisyah. Oke, jadi kepalanya itu ada di pangkuan Sayyidah Aisyah pada waktu itu. Setelah itu datang pada waktu itu di rumah itu ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Fatimah, ada malaikat Jibril yaitu kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu punya kekasih juga yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad itu kekasihnya Allah. Nah, pon lastarena neka minta jaminan. Nabi Muhammad itu minta jaminan. Bagaimana kabar umatku nanti? Kini kah? Oleh Allah surga haram dimasuki umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad. Ini termasuk kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Ki. Jadi mulai dari kecil sampai wafat dah, saya pikirin Gusti Kanjeng Nabi ini ke umat dah. Akhirnya pon lestarenan neka cabutnya bener. Cabutnya bener Gusti Kanjeng Nabi. Ketika mau dicabut rohnya itu songkan saja. Ceklah Gusti Kanjeng Nabi saya cabut deh. Akhirnya pada waktu itu malaikat Jibril tidak menolehkan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin aku melihat kekasih Allah, kekasihku akan dicabut nyawa. Tapi cabutnya Nabi malaikat Israel tepa cabut neka asroh Rasulullah neka. Asroh kesakian. Allah. Teti asroh ketika dicabut nyawa. Akhirnya Nabi karena asroh tanya kepada malaikat Israel, ya Israel, apakah seperti ini dicabutnya roh atau apakah seperti ini sakratul maut wahai malaikat Israel? Jawaban malaikat Israel, iya ya Rasulullah, padahal aku sudah ringankan 70 kali lipat. Itu sudah diringankan. Biasanya ya Rasulullah, biasa menengkok nyabut nyabena menosah nika biasa cabut dek nika. Nah ketika saya mencabut rohnya Rasulullah itu saya ringankan 70 kali lipat. Nika ringan tapi Rasulullah ki asar roh kesakian. Itulah sakitnya sakaratul maut. Padahal Nabi Muhammad sholatnya luar biasa.
sampai kakinya bengkak ketika sholat. Ketika sholat Nabi Muhammad sampai kakinya keluar nanah. Siang malam Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat. Nabi Muhammad kekasihnya Allah. Nabi Muhammad juga makhluk yang luar biasa, tapi ketika sakaratul maut tetap merasakan sakit yang luar biasa. Itu saking sakitnya sakaratul maut. Ketika dicabut rohnya oleh malaikat Israel, asroh atuwat kanjeng Nabi ini kan. Akhirnya apa saya ini nafas terakhirnya Rasulullah mengatakan ummati ummati ummati. Artinya apa? Umatku umatku umatku. Atanya dari malaikat Jibril, ya Jibril, ya Israel, apakah seperti ini dicabutnya roh itu? Sakitnya apakah seperti ini wahai malaikat Israel? Iya Rasulullah, kalau begitu saya minta kepada Allah, ringankan ya Allah, ringankan cabutannya dan ringankan semua umat-umatku nanti, limpahkan kepada saya semua. Ini kedua Gusti kejeng Nabi ki enga ada umat dah tepak wafatnya ki enga. Akhirnya ketika dicabut roh pada waktu itu pon lestare ki akhirnya Rasulullah dikabulkan doanya Allah, dikabulkan doanya Rasulullah oleh Allah. Semua sakratul maut doa Nabi, Allahumma huwin alaina, Allahumma huwin alayya fi sakratil maut. Ya Allah, peringanaki sakratul mautku. Allahumma huwin ala ummati fi sakratil maut. Dan juga ya Allah, ringankan kepada umat-umatku yaitu dalam sakaratul maut, karena sakaratul maut itu luar biasa nanti. Nabi Muhammad yang sholatnya luar biasa, Nabi Muhammad manusia yang luar biasa, Nabi Muhammad kekasihnya Allah, ketika sakaratul maut merasakan sakitnya yang luar biasa. Apalagi kita ketika sakaratul maut luar biasa nih kan. Tidak bisa membayangkan ketika sakaratul maut, ketika dicabut nyawa itu apanya mana pelona Gusti Kanjeng Nabi ini mengalir. Tuti apeloan Gusti Kanjeng Nabi ini kan panas celep terus apeloan padahal ini ke Gusti Kanjeng Nabi, apalagi umat tah. Saya kadang ampo tak afejeng, saya kadang ampo banyak dosa, saya kadang ampo masosa Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya ketika apeloan mengalir deras keringatnya Rasulullah bi Sayyidah Aisyah pada waktu itu engalaki tanangah yusapaki de napanya mana jidatnya Rasulullah. Itanya ki bi sahabat nih wahai Sayyidah Aisyah, ana apa meki ngangkui tangan Gusti Kanjeng Nabi segabai ngusap keringat nih melelok ngangkui tangan sampean tibi ya Sayyidah Aisyah. Aku tahu wahai sahabat, saya tahu tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada tangan saya. Jadi kayak ngusapin nih, kini aku tuh harus dengan lembut, tepak sakaratul maut. Akhirnya Rasulullah sudah tidak bergerak lagi dan sudah memejamkan mata. Akhirnya di kota Madinah pada waktu itu semua para sahabat tidak ada gairah hidup. Banyak para sahabat seperti Zaid bin Harithah nih. Zaid bin Harithah itu berkata, ya Allah, saya tidak ingin memandang selain Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, saya ingin butakan mata saya. Saya ingin tidak memandang setelah Nabi Muhammad kecuali wajah Nabi Muhammad. Akhirnya kini kah setelah wafatnya Rasulullah, Zaid ini kan minta dibutakan. Kenapa? Karena saya tidak ingin memandang selain wajahnya Rasulullah. Akhirnya oleh Allah dibutakan Zaid nih kan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Seperti Sayyidina Umar pada waktu itu. Sayyidina Umar itu langsung ketika wafatnya Rasulullah langsung ngambil pedangnya keluar tepat pada waktu itu langsung menghunuskan pedangnya. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal dunia, saya akan penggal kepalanya. Itu Sayyidina Umar yang mengatakan begitu. Tetimon bedung ngucap Nabi Muhammad nek mati, Nabi Muhammad nek wafat, tepes minggu cerita kah. Tuti saya penggal kepalanya. Tapi pada waktu itu dibuh jajak kasar. Kota Madinah itu dibuh. Dan juga ada Sayyidina Ali.
Sayyidina Ali, terus pada waktu itu ada juga Sayyidina Utsman, menangisnya luar biasa. Apalagi Sayyidah Fatimah pada waktu itu memang atuwat sampai ekeding sekota Madinah. Teti dibuh nih kan. Makanya sahabat pada waktu itu, pada wafatnya Rasulullah, tidak ada gairah hidup. Nah juga Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu datang kepada Nabi Muhammad, karena ketika wafatnya Nabi Muhammad, Abu Bakar itu ada di luar. Akhirnya masuk kepada Rasulullah SAW, dibuka dan dicium keningnya. Ternyata apa dahun Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ternyata wafat bila wafat, meninggal atau tidak meninggal, tetap bau harumnya itu tetap, lembutnya tetap, bau harumnya tetap, seakan-akan tidak mati. Orang yang biasa kan lain, orang yang mati bi odi ini lain. Biasa mau mati ini kalau pucat, kadang bau lah menoleh lemah areh, wala beceng. Nabi Muhammad itu dikuburkan sampai 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu kalau tidak keliru. Nabi Muhammad itu dikuburkan hari Rabu. Kecintaan Sayyidina Abu Bakar, kecintaan Sayyidina Umar, kecintaan Sayyidina Ali, kecintaan Sayyidina Utsman, kecintaan Zaid bin Harisah. Apalagi ceritanya sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu cintanya, rindunya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Sumayyah. Ada setelah wafatnya Rasulullah, ada nama sahabat perempuan yang namanya Sayyidah Sumayyah. Siti Sumayyah itu adalah sahabat Nabi yang dipaksa untuk meninggalkan ajaran Rasulullah oleh orang-orang kafir. Tanda nih kan, Siti Sumayyah beserta suaminya nekat tua renta, sama-sama tua renta, nekat diminta oleh orang-orang kafir untuk berhenti mengikuti ajaran Rasulullah, untuk berhenti mencintai Nabi Muhammad. Nah akhirnya monlonde akan dibunuh. Siti Sumayyah itu dibunuh oleh orang-orang kafir, yaitu ditusuk dengan tombak mulai dari dari lubang dubur sampai tembus ke mulut. Itu Siti Sumayyah. Karena apa? Karena disuruh berhenti untuk mencintai Nabi Muhammad, Siti Sumayyah itu tidak mau. Makanya dibunuh oleh orang-orang kafir. Sahabat Bilal itu sampai di tompangin betuh pada waktu itu, suruh berhenti mencintai Nabi Muhammad, londe. Makanya kita harus benar-benar untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kita nanti ketika kita mati, kita masuk surga, karena yang kita harapkan itu adalah memandang wajahnya Rasulullah. Sahabat, dari semua para sahabat itu, andaikan di surga itu tidak ada Nabi Muhammad, para sahabat tidak mau masuk surga. Itu para sahabat, saking cintanya kepada Nabi Muhammad, saking indahnya wajahnya Rasulullah. Gini kan, sahabat itu ingin masuk surga karena di surga ada Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad tidak ada di surga, para sahabat tidak mau masuk surga. Seperti ada kisah Ja'far bin Shadiq. Ja'far Shadiq itu, beliau itu meninggal dunia ikut perang, semua tangannya itu dipotong, mati dalam keadaan mati syahid, berperang membela jihad fi sabilillah. Jadi semuanya dipotong. Ketika membawa benderanya Rasulullah, dipotong tangan kanannya, pindah ke tangan kirinya. Setelah itu dipotong tangan kirinya, kemudian dirangkul. Setelah dirangkul, akhirnya dipotong perutnya. Akhirnya meninggallah sahabat Ja'far. Di dalam surga itu, Ja'far itu ingin kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Kenapa? Karena karena di surga sekarang tidak ada Nabi Muhammad. Saya ingin memandang wajahnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya perkenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Ya dengan cara bagaimana? Jangan pernah kecewakan Nabi Muhammad. Andaikan tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal Allah. Bumi itu diciptakan karena Nabi Muhammad. Makanya sampai Nabi Adam itu iri kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa?
Karena umat Nabi Muhammad punya keistimewaan yang luar biasa, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat-umat Nabi yang lain. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Itu mau diterima taubatnya itu harus berdoa di Mekah. 250 tahun Nabi Adam itu ke sana ke sini ke sana minta doa kepada Allah, minta ampun kepada Allah, tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam pada waktu itu datang ke Mekah, doa di Mekah dan doa diberkati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diterima doanya Nabi Adam karena nyibah anyama Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya Allah bertanya, ya Nabi Adam, kenapa engkau menyebut nama Muhammad? Kenapa engkau menyebut Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad belum saya ciptakan. Ya, karena saya melihat arsy. Nah, di arsy itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, oh mungkin Muhammad ini adalah nama yang memang kekasihnya Allah. Tak mungkin nama itu disandarkan dengan nama Allah, kecuali orang ini orang-orang mulia. Makanya saya membawa nama Nabi Muhammad untuk minta ampunan buat saya. Akhirnya oleh Allah diterima karena membawa nama Nabi Muhammad. Makanya sampean mon atua kimun atua mentorologis de pak aneka dua moji Allah dan menyebut solawat. Makanya mon orang aduh pasti bedane kana alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin, pasti bedane kana. Karena apa? Karena doa kita tidak akan nyampe kepada Allah tanpa wasilah, tanpa sambungan. Makanya kita membawa nama Nabi Muhammad untuk doa kita kepada Allah. Alhamdulillah, mereka muji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya Nabi Adam ratusan tahun doanya tidak diterima. Diterimanya itu karena membawa nama Nabi Muhammad. Karena begini, Nabi Adam diterima doanya harus di kota Mekah. Umat Nabi Muhammad tidak harus ke kota Mekah. Maaf hei, sampean nenang maaf hei, pokok sampean betul-betul bertaubat kepada Allah pasti diterima. Pasti itu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Mentaubat. Pertama, kedua, king hanya nyebut nyamanah Nabi Muhammad tuan le terima. Ini kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jadi begitu. Makanya yang namanya doa itu harus ada wasilah. Wasilah itu cecak kasrah kabel. Pada dina tek lampu. Mun ada kabel tak bisa odi lampu nih kah. Termasuk perantara itu Nabi Muhammad untuk langsung dapat kepada Allah. Makanya membawa nama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu memang makhluk yang luar biasa. Makanya di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Jangankan orang manusia, umat, buruk saja pun rindunya kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Buruk itu adalah hewan, lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada khimar. Itu buruk. Buruk itu di surga. Itu pada waktu Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad itu dinaikkan, ditundangi oleh ke buruk itu. Nah, buruk itu ada di surga, neka koros sarang, tandek ngakan. Ternyata etanya karena rindu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dapat kabar gembira buruk itu setelah disampaikan oleh malaikat, ya buruk, engkau diutus oleh Allah untuk membawa Nabi Muhammad untuk Isra. Buruk itu cecak kasrah, akhir joget le. King dari gembiranya buruk untuk bertemu dengan kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.